Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grow Brothers and Grow Ladies yang dirahmati Allah, jumpa lagi di kajian weekly Grow by Grow di malam Ahad, malam spesial buat kita semua berkumpul di sini untuk menghidupkan tradisi ilmu. Alhamdulillah wa hadza salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum wal ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya doakan teman-teman yang berkumpul di sini pada malam Ahad hari ini adalah teman-teman yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menghidupkan tradisi ilmu ini luar biasa sekali di saat gemuruh kaula muda sedang berpergian ke sana kemari, berpergian di tempat-tempat, di kedai-kedai kopi yang sangat nyaman. Tapi antum semua di sini memilih untuk tidak ingin nyaman karena merasakan keresahan yang sama. Teman-teman Grow Brothers dan Grow Ladies yang dirahmati Allah, yang berada di sini sudah dipastikan adalah orang-orang yang selalu merasa resah dengan kondisi yang terjadi hari ini. Dan itulah anak-anak muda yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi selamat datang, selamat bersah-resahan, dan kita akan bicarakan sesuatu yang betul-betul meresahkan. Dan setelah kita mendapatkan kajian nanti sampai kita akhir nanti kita selesaikan, semoga kita bisa tahu jawaban, kita langsung action apa yang kita lakukan untuk generasi penerus bangsa ini. Baik, tema pada malam hari ini adalah judulnya sangat unik, yaitu pergaulan bebas, jangan ya Ria, jangan. Nah, ini karena sudah sekali luar biasa apa yang terjadi. Seperti berita 2 hari lalu di Palembang, tepatnya ada seorang 4 siswa SMP itu melakukan pembunuhan serta perkosaan kepada 1 siswi SMP. Ironisnya, mereka karena SMP udah pasti usianya di bawah umur. Ini mengerikan, di bawah umur tapi menghilangkan nyawa, di bawah umur tapi sudah melakukan tindak asusila. Seharusnya orang yang sudah balik itu sudah pasti akil, tapi yang terjadi hari ini sudah balik tapi belum akil. Nauzubillah, nauzubillah. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas tema yang menarik, tapi sebelum itu mari kita buka dengan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Brother Fajar. Brother Fajar, mari berikan tilawah kepada kita semua. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kajian malam hari ini, alangkah baiknya kita melantunkan ayat suci Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 7 sampai 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Wal-arda farashnaha fani'mal mahidun. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Brother Fajar yang telah memberikan kita tilawah Quran yang luar biasa. Semoga yang baca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan. Dan langsung aja kita simak kajian yang kita tunggu-tunggu, yaitu dengan tema pergaulan bebas, jangan ya deh ya, jangan.
Kita panggilkan Ustaz Indra Buya Fatih. Kepada Ustaz Indra Buya Fatih kami silahkan waktu dan tempatnya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم وقال أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال أيضا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Jamaah rahimakumullah, para pemuda-pemudi, remaja-remaji, ya, para muhibbin majlis, muhibbin ilmu insyaallah. Ya, mudah-mudahan pencinta ilmu. Kalau cinta ilmu, dekat sama ulama. Kalau cinta ulama, pasti cinta ilmunya. Kalau orang cinta ilmu, cinta ulama, insya Allah anak keturunannya ada tuh. Gitu ya. Insya Allah ada. Karena dianya cinta dengan orang ahli ilmu. Kita ngedeketin diri deh sama ulama-ulama. Jangan jauh-jauh. Pegangan. Pegangan. Kalau orang cinta sesuatu, cinta kita terhadap sesuatu membutakan dan menulikan. Cinta seseorang terhadap sesuatu membuatnya buta dan tuli. Mau dibilang gimana nggak kelihatan. Karena dia suka. Remaja, pemuda suka sama pemudi, dibilang begini-begini, enggak, yang kelihatan bagusnya aja. Begitu kebalikannya. Orang mancing, cinta mancing. Kata gini, ngapain sih bang, besok libur, malamnya masak, sangkin masak apa? Masak bikin pelet. Ya. Yeah. Buat umpan, ya. Yeah. Buat empan ya, umpan. Tapi asik aja, kenapa? Karena dia cinta. Mudah-mudahan cinta kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal yang positif, hal yang baik dan membangun buat kita semua. Alhamdulillah, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dari semua pilihan kegiatan Allah gerakan hati kita untuk hadir di sini. Gitu ya. Coba. Nah, banyak kayak kesenangan ya. Bisa dilakuin. Wih, mumpung begini banyak. Tapi seberapa yang kita cintai itu yang kita jalanin. Yang jadi prioritas kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sang Nabi pembawa rahmat, dan sang Nabi sang rahmat itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan beliau di surga. Kalau enggak bersama beliau, ya enggak jauh-jauh sama beliau deh, amin. Iya, enggak jauh-jauh sama beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, aqrabukum li manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum li salatan. Yang paling dekat posisi kalian kepada aku nanti pada hari kiamat itu yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Kita mah sholawat belum banyak-banyak amat ya. Tapi enggak, kita cinta dia sama Rasulullah deh ya. Harus dibangun tuh. Kalau cinta Rasulullah, cinta sahabat, keluarga, pengikutnya, semua ajarannya, cintai. Kenapa demikian? Biar menjadi sebab, biar menjadi wasilah dikumpulkan kita bersama yang dicintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan dulu suratul Fatihah kepada para orang tua kita, sesepuh kita, leluhur kita, para guru kita, teman-teman seperjuangan, ya, teman-teman perjuangan, khususon kepada para guru dan kitabnya yang kita ambil istifadahnya. Ini kitab namanya Rawdatul Muttaqin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan ini disusun oleh Syekh Abdul Qadir Irfan bin Salim Al-Hadrami, Ad-Damashqi. Ya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk seluruh yang hadir di sini, semoga Allah berikan ilmu bermanfaat. Semoga Allah berikan pemahaman yang baik. Allah lahirkan dari kita keturunan-keturunan saleh dan salehah, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Datang kabar ke kita mencengangkan, kata Randi tadi bilang. 4 orang bocil. Bocah cilik ya. Usia berapa itu ya? SMP sekitar 12-13 tahun ya, Masya Allah. Ngenes ya. Namanya bagus-bagus. Namanya bagus-bagus ya maksudnya ya. Namanya itu cermin peristiwa ada di wilayah kita, di negara kita. Ternyata ada, dan kita dilihatin, ya Allah, bukan hanya memperkosa sampai dengan membunuh. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Mau disalahin siapa? Siapa yang salah dicari? Kenapa ada begini? Ngeri sekali ya. Kira-kira yang orang tua dari si perempuan gimana? Jangankan orang tua si perempuan, orang tua dari anak-anak lakinya itu pun rasanya udah kayak gimana? Tapi sebelum itu semua, bahwasanya sesungguhnya kita ini sudah diingatkan. Allah mengingatkan kepada kita dari ayat-ayat yang tadi Al-Fakir baca. Yang pertama, membangun negara itu dengan konsep yang mendasar adalah keluarga. Keluarga inilah yang kemudian berkumpul menjadi satu komunitas, menjadi satu yang disebut penduduk, penduduk kemudian menjadi rakyat yang kemudian mewakilkan kepengurusan itu kepada satu kelompok yang disebut dengan pemerintah. Maka yang dikuatkan itu dalam konsep Islam adalah keluarga, ahlikum. Sebelum ahli, sebelum keluarga, individu-individunya disebut
anfusakum. Pesan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, coba buka ayat 9. An-Nisa ayat 9. Dapat Ki? HP-nya dipinjam ayah. Ya. Dapat. Siti baca Siti. Belum dapat. An-Nisa ayat 9. Muti dapat? Coba baca yang kencang. Mana? Mic itu. Ya. Artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka mendengar keturunan yang lemah, mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berusaha dengan tutur kata yang benar. Dua hal. Satu hal yang ditekankan pertama adalah hendaknya kita takut. Setiap orang tua harus punya rasa takut kalau punya keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah mental, lemah ilmu, lemah fisik, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah kesadaran, lemah pendirian. Apalagi? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut ya orang-orang tua nih, para keluarga-keluarga, sekiranya mereka meninggalkan setelah mereka itu keturunan penerus yang lemah. Coba keturunan yang lemah gimana? Pribadi-pribadi yang lemah gimana? Ilmu nggak ada, adab nggak ada. Masya Allah. Lemah kuadrat. Kepribadian nggak punya, ikut-ikutan. Prinsip nggak diajarin, berpegang teguh pada prinsip. Egonya nggak dibangun. Bukan menjadi egois, bukan. Bukan untuk menjadi egois, yang tidak boleh itu egois. Tapi ego itu, ya, itu garis-garis batasan di dalam diri kita. Bergaul kita dengan punya ego yang baik, begini begitu, oh tidak, oh iya, oh baik, oh tidak boleh. Yang seperti ini dibangun untuk anak-anak. Anak-anak pada dasarnya mereka mempunyai dunianya sendiri. Ketika mereka bermain, bagi mereka permainan itu serius. Orang dewasa ada nggak yang bermain serius? Ada. Itu pemain bola, lihat. Main nggak? Main nggak? Boleh main bawa handphone. Boleh, serius. Lagi main bola, begini-gini, bolanya diambil, dipegang tangan, tenteng-tenteng, boleh nggak? Ada aturan permainan juga. Anak-anak bermain serius. Bagi mereka dunianya adalah bermain. Maka dari itu anak-anak itu nggak punya salah karena mereka belum tahu yang salah. Anak-anak itu nggak berdosa karena mereka belum tahu membedakan. Tapi ketika mereka mulai beranjak, sampai waktunya ini itu, ini di sini. Ya, peran siapa di sini? Siapa yang mengantarkan mereka? Prinsip Al-Quran menjelaskan wa ahlikum
ahlikum. Siapa urusannya? Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa saja yang menyebabkan kita masuk neraka? Itu pertanyaannya. Oh, saya akan menjaga anak saya, pagi sekolahin sini, siang dikasih kursus ini, malam dikasih latihan ini itu. Itu untuk menjaga dari apa? Menjaga dari kefakiran. Takut banget kalau anaknya nanti jobless, takut kalau anaknya nggak punya penghasilan, takut kalau anaknya nggak bisa bersaing. Neraka sebatas itu untuk menghindarinya. Maka kenapa keluarga? Inilah yang menyebabkan anak itu jadi atau tidak jadi, baik atau tidak baik. Ini. Karena satu di antara 3 pilar pendidikan, yang pertama paling fundamental adalah keluarga. 3 pilar pendidikan. Keluarga dulu. Anak berangkat dari sini nih. Ketika anak itu dari bayi menjadi, dia mulai apa tuh? Setelah balita apa? Ya anak-anak ya. Dari bayi, anak-anak, dari anak-anak menjadi fasenya dia menjelang dewasa. Ya, sampai mendewasa anak-anak. Ini siapa berperan di sini? Keluarga nomor 1. Siapa yang menanamkan nilai-nilai? Keluarga. Siapa yang mengajarkan ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini tidak baik. Ada di situ ancaman neraka dijelaskan sama dia. Ada itu ada apa namanya berupa hadiah disampaikan kepada mereka, surga. Bagaimana indahnya keluarga. Yang kedua sekolah. Sama apa ya? Keluarga, rumah nih. Yang kedua baru sekolah. Sekolah tidak lain adalah perpanjangan tangan dari rumah itu sendiri. Sang ayah, sang ibu tidak memiliki kecakapan untuk beberapa disiplin ilmu, maka ia menyekolahkan anaknya dan guru berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah. Selama itu. Maka sekolah apa yang dipilih untuk anak? Karena bagusnya atau gratisnya? Halo? Jujur. Sekolah yang dipilih itu bagusnya atau gratisnya? Walau tidak bagus, gratis ambil. Ambillah. Gratis pasti bagus. Bagus lah gratis. Ya. Tanda gratis, tanda bagus itu gratis. Masya Allah. Ini kadang-kala inilah ya. Ini tantangan orang tua. Walau sekolahnya tidak memperhatikan bagaimana perkembangan mental anak, bagaimana pertumbuhan karakter dia, dan bagaimana pendidikan akhlaknya, yang penting sehingga anak itu yang penting adalah nilai dari angkanya, dan angkanya itu tidak representasi terhadap hasil pembelajaran dia, yang penting angka dilihat. Halo, begitu apa begitu? Yang penting angka, habis itu naik kelas. Naik kelas prestasi. Waduh, banyak guru lagi ya. 1 guru sini ya. Mana lagi? Guru, bukan? Guru, Masya Allah. Udah banyak guru ya. Mohon maaf ya, sekarang guru itu kan ada fasilitas buat, para guru ya. Setelah puluhan tahun puasa. Ya, ngajar sekian tahun, digajinya jauh dari UMR. Sekiranya buka puasa, dianggarin 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Sekolahan diberi fasilitas begini, pendidikan ada operasional begini, guru-gurunya diberi kesejahteraan, buka puasa. Tapi mempunyai persyaratan yang banyak, berkas ini, harus ini, begini, gini. Lupa ngedidik siswa. Yang mereka lakukan terjebak pada hanya mengajar. Bukan di sini kali ya. Yang dilakukan sebatas mengajar tapi tidak mendidik. Sehingga capaian daripada pendidikan terhadap anak di nomor sekian.
Nomor satunya adalah saya selamat, saya beres untuk urusan administrasi. Nauzubillah. Bukan di sini ya. Bukan ya. Bukan di sini. Mudah-mudahan. Sehingga anak apa yang dilakukan oleh mereka bukan tanggung jawab saya. Ini terjebak nggak gitu? Atau memang ada disorientasi daripada para pengajar itu? Setelah disorientasi di rumah, keluarga ini tidak mau membentuk anaknya, tidak mau mengawal keselamatan daripada kehidupan masa depan dia. Diserahkan kepada sekolahan, yang sekolahnya itu yang penting free. Ada begitu enggak? Walaupun begini, di sekolahnya ngomong, maaf anjir, kalau dasar 3 huruf T. Ya, oh ini. Pulang dari sekolah begitu, aduh pusing-pusing doang. Tapi lanjut. Artinya apa? Sehingga fenomena ini ada dan kita terbelalak. Wih, ada begitu ya? Siapa yang terancam? Semua yang punya anak. Semua yang punya anak. Sekarang kita mau nyalahin siapa? Ini begini begitu. Sini ada pemusik-pemusik yang mantan pemusik mungkin ya. Ada kemarin-kemarin belum lama itu orang gantung gitar. Ya, hijrah katanya ya. Enggak lagi ada inian musik-musik, pokoknya enggak ini. Dia bagi dia itu dunia yang begini-gini, sehingga gitarnya dibuang lah. Tadi rusakan, tadi dibuang. Kenapa? Bagi saya itu membahayakan, mengembalikan lagi saya dengan ini ya. Lebih bahaya mana gitar dia punya dengan handphone yang dipegang? Sekarang siapa anak-anak yang gak megang handphone? Siapa orang tua yang memberikan handphone kepada anaknya dengan akad siapa? Bisa dihitung. Akhirnya anak mau merengek, ya udah kasih aja handphone biar diem. Dia ambil handphonenya, kasih lagi biar diem. Bagi si anak yang dipahami sama dia, kalau saya merengek pasti dikasih. Merengek jadi senjata. Setelah itu nggak dikawal lagi, dipegang apa semuanya di handphone itu, semua bisa diakses dan kita nggak takut. Lalu ini kita yang dewasa aja kadang lagi gini muncul apa namanya? Iklan. Iklannya mending yang bener. Mending kalau cuma jualan-jualan, udah judol, pinjol, SMS juga begitu. Belum lagi situs-situs yang mengerikan. Nauzubillah. Terus orang tua diem terhadap handphone. Dulu orang tua di zaman anak, mereka takut dengan televisi. Sampai-sampai kalau malam itu televisi, ada orang tua yang masukin ke kamar. Biar anaknya nggak nonton di luar. Takut. Ancamannya apa? Wah Allah, sampai kita ngelihat malah TV ditaruh di setiap kamar ruang anak. Ya Allah. Bahaya itu dimasukin ke dalam ruangan. Ancamannya. Sekarang ancaman itu di kantong. Betul. Beberapa istilah itu disebutkan ini apa? Setan gepeng. Apa case-nya itu terjadi? Sebabnya apa kemarin? Karena melihat anak sekecil itu ngakses. Dan ketika mereka ngakses, orang tuanya mungkin tahu apa enggak? Enggak tahu. Ketika ada korban begini-gini, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Enggak kebayang bagaimana sakitnya orang tua si perempuan. Na'udzubillah. Tapi yang laki-laki pun masa depan mereka kebayang enggak itu? Jamaah rahimakumullah. Pergaulan bebas. Masuk dada, ancaman setiap keluarga. Setelah tadi pilar yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah
Sekolah yang ketiga adalah lingkungan. Ini masyarakat. Seberapa penting kita memasukkan lingkungan yang baik kepada anak-anak kita. Komunitas, perkumpulan, Masya Allah. Anda bingung mau mulai dari mana sebenarnya bahasanya. Ya, Allah Karim. Seekor harimau, dia bisa cuman ngembek doang ketika berkumpul dengan komunitas, koloni kambing. Harimau bisa begitu. Bahkan seekor kambing kalau dia tinggal di tengah-tengah harimau dari kecilnya, dia bisa ngaum. Tuh efek lingkungan tuh. Pergaulan. Gitu. Ada sebuah cerita. Seekor orang seekor elang, ya, lahir dari sebuah telur yang tercecer. Dia lahir, dia dipelihara oleh seekor ayam betina. Dieremin sama-sama sama ayam yang lain. Apa yang terjadi? Menetas sama-sama main. Tapi ketika ayam ini masih seukuran segini nih, elangnya udah mulai gede. Ukuran sekian, ya 3 pekan, elangnya udah gede lagi. Tapi yang dilakukan apa? Cuit. Si elang cuit. Paham maksudnya sini? Salah didik. Salah didik. Sehingga satu waktu, ya, di hari yang cerah, di bawah pohon, di samping lapangan, si ibu ayam itu tiba-tiba berkokok, bahasa kalau perempuannya apa ya? Kalau laki-laki kan kukuruyuk, ya. Kalau ini memerintahkan anak-anak ayam yang sedang main di lapangan itu untuk bersembunyi, menghindar. Suruh menghindar di bawah pohon, di selip-selip semak-semak. Kenapa? Ternyata si ibu ayam, induk ayam ini ngelihat di atas sana ada elang lagi terbang. Elang lagi terbang. Suaranya. Kan gitu ya? Terbang. Apa yang terjadi? Si anak elang yang kecil tadi ngeliatin. Kok saya mirip dia? Kok saya mirip sama yang terbang itu? Cuman pertanyaannya, si anak elang ini bisa terbang nggak? Enggak. Salah dididik. Seekor elang dididik oleh seekor ayam. Jadinya dia adalah ayam. Paham maksudnya? Inilah bagaimana kita perlu untuk memilih komunitas. Memilih siapa yang kita temani, karena kembali ya, Anda pernah bicara bahas ini. Hal yang bisa merubah kita 2. Buku apa yang ada di tangan kita, dan siapa yang ada di hadapan kita. Teman kita kah? Guru kita kah? Orang-orang itulah yang akan membentuk kepribadian kita. Ini baru dibuka tol ini sekarang nih sampai Bantar Gebang lewat sono terus. Ada yang pernah lewat tol Cijago nih sampai ke Cibitung. Itu lewat tumpukan sampah tinggi banget. Dan Depok sekarang juga darurat sampah nih. Ya. Apa yang terjadi? Maksud aneh di sini, kalau antum jalan ke daerah Bantar Gebang sono yang dekat-dekat tempat sampah, jalanannya aja udah wangi. Wangi apaan? Jalanannya. Kita masuk turun dari mobil nih. Turun mau belanja sesuatu di toko. Itu tokonya nyiapin blower di pintunya kenceng. Masuk ke situ berkurang. Tapi tetap aja ada aroma-aroma itu. Keluar dari toko itu kenceng lagi. Begitu ya.
Tapi yang menarik ketika antum tanya orang wilayah situ, ente nggak kebauan? Jawaban mereka? Jawaban mereka? Udah kalis. Apa ya? Udah apa ya? Udah kebas, udah kebal. Coba aja. Main ke sana. Cipayung, deket kan? Tanya deh sono. Ya, Jembatan Serong. Ya, coba itu. Truk sampah lewat banyak banget. Ya, tanya. Nanti nggak kebauan sampah sini? Enggak deh. Udah nggak ada bau sampah, udah. Inilah bagaimana pergaulan. Al-jalisus salih dikatakan dalam sebuah hadis, teman duduk itu kalau dia baik seperti kita berteman sama orang penjual minyak wangi. Colek iil. Ya. Kenapa? Kalaupun kita nggak dikasih parfum sama dia, paling nggak kita dapat aroma wangi-wanginya. Dia datang, aduh seneng banget dah. Al-jalisus salih, teman duduk yang baik. Seperti orang jual minyak wangi. Kalaupun kita nggak dikasih ini buat ente atu, paling nggak dia datang ruangan wangi. Nah. Tapi kebalikannya, teman duduk yang tidak baik itu seperti nafikul kir. Apa nafikul Allahumma shalli. Orang pandai besi. Tukang las. So, kadang meledak kan, kadang-kadang ngelas. Kalaupun kita nggak kena kecipratan daripada apinya, paling nggak juga kita yang ngerasain apa? Bau bakaran terus. Betul nggak? Itu. Kita berteman sama orang maaf. Ya, yang jorok. Bagi dia kebersihan apa? Coba duduk sama dia sepekan. Jalan sama dia 3 hari. Jadi gitu. Coba jalan sama orang pelit. Nular pelit tuh. Orang pelit nular. Ya, jangankan uangnya diminta, dosanya diminta nggak ngasih dia. Orang pelit tuh. Pelit bener loh, iya biarin gitu. Tuh ya, nular. Karena apa? Ini pentingnya pergaulan yang kita pilih. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'di. Perilaku buruk itu menular. Anda ulangi, perilaku buruk menular. Maka inilah yang menjadi concern buat kita. Bagaimana kita bergaul. Jamaah rahimakumullah, tentang pergaulan bebas. Bagaimana Al-Quran itu berpesan? Al-Quran berpesan satu pesan yang kemudian secara global luar biasa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian deket-deket sama yang namanya zina, karena itu adalah tindakan fahish. Apa itu fahish? Perbuatan yang dilakukan oleh binatang itu fahish. Maaf ya. Binatang. Antum lihat aja. Ya ama kotorannya sendiri gimana? Ama lawan jenisnya gimana? Bahkan ama induknya bagaimana? Kalau dia mau, induknya dikawinin. Binatang, fahish. Perbuatan fahish. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Islam menggariskan bukan tentang wala taznu, jangan kalian berzina, bukan. Wala taqrabu, jangan deket-deket. Bukan melakukannya, deketin aja jangan. Artinya apa? Kalau dulu kita masih kenal, nauzubillah, ada tempat lokalisasi. Main ke dekat-dekat lokalisasi itu jangan udah. Ya. Deket-deketnya apa tadi? Nonton yang film porno. Deket-deketnya apa? Lihat gambar-gambar yang ini. Deket-deketnya apa? Dengan orang-orang yang terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Deket-deketnya apa? Banyak.
Pergaulan bebas itu tentang penyimpangan norma. Pergaulan laki-laki perempuan yang di luar daripada norma agama. Interaksi laki-laki dan perempuan. Pergaulan bebas itu tentang penyalahgunaan daripada obat-obatan yang tidak sesuai. Pergaulan bebas itu tentang mabuk, miras gitu ya. Pergaulan bebas. Kenapa? Bebas tanpa norma. Ini yang terjadi, bukan tentang dilarang zinanya, dekatnya pun jangan. Jangan begitu ya, Dek. Judulnya gitu ya. Jangan gimana? Jangan ya, Dek. Oh gitu ya, bukan jangan begitu ya. Jangan ya, Dek, ya. Oke. Gimana? Islam membolehkan nggak pergaulan? Boleh. Dalam kitab yang Anda bawa di sini, ya. Sebelum bab ini adalah bab tentang az-zuhud, babu istihbabil uzlah inda fasadin nasi waz zaman. Bab tentang keutamaan uzlah, menghindar daripada situasi yang negatif, uzlah. Setelahnya adalah bab tentang babu fadlil ikhtilati bin nas. Bab tentang keutamaan bergaul dengan manusia. Oh, kok gimana sih? Yang sebelumnya sama yang setelahnya beda. Apa dimaksud di sini? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian di atas kebenaran, kebaikan, dan ketakwaan. Dua hal. Bagaimana saling tolong menolongnya? Seorang ahli ilmu, seorang alim, dia membantu dengan mengajarkan ilmunya. Orang yang kaya, dia membantu orang lain. Ta'awunnya itu tentang membantu orang yang lemah. Orang yang berani membantu dengan keberaniannya, dengan tenaganya. Gitu nggak? Ya. Dan orang-orang beriman saling membantu sesama lain untuk menutupi kebutuhan yang lainnya. Al-birru wat taqwa. Kebaikan, kebajikan ini adalah tentang kita mendapat ridho manusia. Takwa itu tentang kita mendapatkan ridho Allah. Dianjurkan kita bergaul dengan manusia pada batasan-batasan apa? Yang pertama, ya, huduru jum'ihim. Apa nih? Wa jama'atihim, hadir kepada komunitas atau kelompok masyarakat, wa masyahidil khairi, dan tempat-tempat yang baik, tempat-tempat persaksian yang baik, wa majalisi dzikri ma'hum, tempat-tempat zikir, tempat-tempat ngaji. Justru dianjurkan kita bergaul di tempat-tempat seperti ini. Wa iyadi maridihim, dan bergaul, berinteraksi untuk urusan mengunjungi orang yang sakit, menjenguk. Wa huduri janaizihim, dan bergaul, berinteraksi dalam urusan orang wafat, kita bertakziah. Dianjurin. Kemudian apa? Wa muasati muhtajihim, dan urusan sama-sama bergotong royong menutupi kebutuhan sesama. Wa irsyadi jahilihim, dan memberi petunjuk kepada yang bodoh. Ya, wa ghairi dzalika min masalihihim, dan selain itu daripada kemaslahatan mereka, liman qadara 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, bagi siapa yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa qam'i nafsihi 'anil idza, dan menahan dirinya daripada melakukan menyakiti orang lain, dan bersabar jika disakiti orang lain. Jadi anjuran dalam Islam jelas bergaul itu untuk batasan-batasan kebaikan saja. Nah, pergaulan bebas
konotasi adalah penyimpangan daripada pergaulan yang dianjurkan dalam Islam. Apa sih sebabnya kira-kira? Kurang pendidikan. Kurang penanaman nilai-nilai agama. Betul. Kurang kesadaran. Kurang mengerti tentang gaya hidup. Karena sebabnya buruknya lingkungan. Nauzubillah. Ini kadang kita baru sadar kenapa komplek-komplek tertentu mahal banget. Sekolah-sekolah tertentu mahal banget. Ternyata mereka menjual hal-hal yang kayak gini-gini. Omongan terjaga, ini terjaga, ini. Oh, Masya Allah. Ya. Gaya hidup, nah itu macam-macam lagi. Jamaah, masalah kita kan sekarang adik-adik kita ini ke bawah. Obsesi mereka tuh viral. Viralitas. Oh ini yang penting viral. Siapa yang ngebenerin ini? Nggak ada yang ngambil. Orang tua ketika itu ikut-ikutan juga. Oh ini biar viral, kamu begini-gini. Orientasinya duit. Viral dapat duit, viral terkenal mudah dapat duit. Mereka salah nggak ada yang ngingetin. Yang masalah lagi, yang harusnya ngingetin nggak punya ilmu. Itu lebih mengerikan bahwasanya yang seharusnya menjaga mereka justru tidak tahu bahwasanya itu tidak baik. Sehingga terjadi pembiaran, naudzubillah. Sampai ya, Masya Allah. Ini peran orang tua rumah, peran dari rumah. Maka satu, kita bersyukur ketika punya orang tua yang maaf ya, strict banget, bawel untuk urusan, nggak boleh gini. Alhamdulillah membuat kita terjaga. Kalau enggak, bersyukur kita untuk punya orang tua begitu di rumah seperti ini. Juga bersyukur kita ketemu teman-teman yang begitu. Ini Anda lihat di sini mudah-mudahan terjaga. Sentuhan laki-laki perempuan dijaga nggak? Salaman, saling salaman nggak laki perempuan? Alhamdulillah. Mulai salaman, rangkulan tepuk bantar, cipika-cipiki, peluka-peluki. Peluk kanan, peluk kiri, ya enggak? Peluka-peluki. Betul ya? Masya Allah. Jam berapa sekarang? Masya Allah, udah jam 9. Ya, baik. Mengerikan ya. Yang lebih mengerikan lagi bukan kejadiannya, tapi andil rumah yang hilang. Mengerikan. Orang tua yang hilang. Lebih mengerikan lagi, terjadi seperti itu. Dan kita ketika sebaik apapun mendidik anak di rumah, kalau kita kemudian lepas mereka dalam lingkungan yang tidak baik, dia pulang ke rumah membawa keburukan. Nauzubillah. Ya, maka dari itu, Sidki mana Sidki? Mana Sidki? Oh, tadi sini soalnya. Anda berpesan, boleh diangkat nih, teman-teman boleh angkat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu perintah kepada setiap individu orang muslim. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, ngajak yang baik, mencegah yang munkar. Itu Allah udah katakan, perintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi satu waktu Allah memberi perintah lagi apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di tengah-tengah kalian satu kelompok, satu komunitas, satu organisasi, satu apa namanya istilahnya itu? Yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak cukup selesai sampai individu saja, tapi kita dianjurkan melembaga. Apa maksudnya? Jadi nggak bisa kita sendiri-sendirian doang gitu, enggak. Allah bilang wal takun, hendaknya ada di tengah-tengah kalian.
Jadi selama ini kita diwakili sama mereka-mereka yang menyebut diri mereka itu apaan? Laskar, front, apa gitu. Mereka yang nahi mungkar. Kalau nggak ada yang nahi mungkar, bahaya. Cuman amar ma'ruf doang belum selesai dakwanya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Terlaknat Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel. Ya, melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa. Artinya melalui apa? Kitab Zabur dan kitab Injil. Kenapa demikian? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena mereka itu tidak pernah saling menjaga, saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Kita gimana? Kalau ada kemungkaran diem, nafsi-nafsi deh. Ya Allah. Jangan. Nafsi-nafsi aja. Kira ditegur begini-gini, rese lo urusan orang, nggak seneng lihat orang seneng apa? Bukan seneng nggak seneng. Lu salah, bro. Bilang gitu. Kalau bahasa Kiai Jainuddin, yang maksiat lo, yang judi lo, gitu ya. Bencananya kena semua, gitu ya bahasanya. Iya. Enggak gitu deh. Anda pernah kasih ilustrasi fogging. Tahu fogging? Apaan tuh? Pengasapan. Fogging lokal tuh rokok. Lebih banyak lagi asapnya vape, apa? Vape ya, vape. Ya, obat nyamuk ya? Vape. Ya. Ketika ini ada Jumantik nggak di sini? Ngadir ya. Ketika ada kasus demam berdarah, ada Pak RT. Paham nih. Ada kasus demam berdarah di wilayah kita, apa yang bergerak? Jumantik, lihat di situ ada nggak? Diperiksa, ada jentik nggak? Ketika ada jentik, oh di sini temukan. Berarti kemungkinan dia kenanya di lingkungan situ. Apa yang dilakukan? Koordinasi tim medis lakukan fogging. Kalau nggak ditemukan jentiknya, lakukan fogging nggak? Enggak. Demam berdarah. Ketika ditemuin fogging, foggingnya semana? Se-RT? Enggak, se-RW. Betul Pak RT? Betul ya? Yang kena kasus 1-2 orang. Yang gigitnya berapa nyamuk itu? Nyamuk yang gigit yang mana di fogging sampai kecoa mati. Kurang lebih begitu maksiat. Nahi mungkar tuh begitu. Kalau kita ada kemungkaran kita diem aja. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian kepada suatu adab bencana fitnah yang Allah turunkan yang gak kena hanya orang-orang zalim di antara kalian saja. Makanya mencegah kemungkaran itu bukan tentang suka nggak suka. Kamu nggak boleh begini. Oh ini rumah saya. Tapi rumah lu di lingkungan sini. Ya kan? Wah anak saya sekolahin di sini biar gini. Tapi anak ibu, anak bapak di sekolah sini harus ikutin ini aturan, kan begitu juga. Nah aturan-aturan itu namanya norma. Keluar dari norma-norma itulah yang disebut pergaulan bebas. Na'udzubillah. Jangan gitu, Dek. Jangan ya, Dek. Iya. Hah? Jangan ya, Dek ya, gitu ya. Aneh buka Instagram seminggu sekali belum tentu ya. Tahu viral-viral apalagi TikTok. Tahu tapi karena itu bahayanya begitu. Anda tanya deh siapa yang suka buka TikTok? 1. Sidki doang. Sidki doang yang jujur. Sidki doang yang jujur. Yang pernah buka TikTok, oke, yang biasa ya, nggak bilang selalu, yang biasa. Anda mau tanya, ujungnya TikTok di mana? Ada ujungnya TikTok di bawah. Masya Allah ya. Maka kalau Anda pun kejebak ketika ada tautan, apa nih ya? Klik gitu, tek udah.
Terus ke bawah. Kalau kita buka habis subuh, hilang baca Quran kita. Coba. Gak selesai sampai kita nyetop. Udah selesai gitu keterusan. Apaan nih? Bikin penasaran terus kontennya apaan. Selesai itu ngeliat yang lain burem. Kenapa begini Pak? Burem jadi. Masya Allah. Jamaah rahimahumullah. Kira-kira antisipasinya apa ya? Nah, ini kita. Enaknya nih buat para orang tua juga nih ya. Anak kemarin diundang itu, salah satu pembicara mempersilahkan kalau kita mau ngundang dalam komunitas besar untuk menghadirkan itu, tentang ini menyadarkan para orang tua tentang bahaya pergaulan. Boleh juga. Boleh juga itu. Ya, bisa nggak? Hadir nggak Boti? Enggak ya? Boleh. Ayah Benri. Benri Pitoy apa? Pemain bola itu ya. Ya. Mirip Pitoy. Itu boleh, ya. Siapa tahu nanti bisa. Tapi memang orientasinya lebih kepada para orang tua, para ayah, bapak-bapak, ya. Mbak Anis hadir ya? Si dokter Inong juga ya, tapi dokter Inong ada beberapa poin yang Ana belum bisa terima semuanya gitu ya. Itu. Jamaah rahimakumullah, maka paling tidak untuk menghindari itu ada beberapa langkah. Buat kita sendiri dan buat adik-adik kita, buat anak-anak kita, insya Allah coba deh. Yang pertama ya, ini belajar agama. Pelajari agama itu dan pahami agama itu. Mengaji, baca Quran, tadabur. Ini ayat ini apa maksudnya? Tadaburin. Allah Subhanahu wa taala menegur kita langsung, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau memang ada di hati nih penutupnya, tertutup tuh hati. Kamu belajar. Pengajiannya nggak ada sih, nggak ada. Jauh mau ngaji kemana? Sono. Depan mata ada pengajian nggak hadir. Afala yatadabbarunal Quran. Yang pertama, ajak dan saling mengajak. Ya, saling mengajak. Yang kedua, Ana lihat catatan Ana dulu. Perkuat nilai-nilai agama dalam keluarga. Anak-anak yang tidak menanamkan nilai agama, dia tidak akan melihat pentingnya agama. Dia tidak akan sadar bahwasanya agama itu menjadi kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan. Dan hidup tanpa agama seperti kita beli gadget, seperti kita beli kendaraan, seperti kita beli mesin tertentu tanpa ada manual book. Bayangin. Manual booknya itu adalah agama. Guidance-nya itu, manual book kita diberikan untuk hidup dunia dan akhirat, Al-Quran, hadits. Manual book itu. Kalau kita beli barang sesuatu, ilustrasi. Ya. Yang ketiga, kenali lingkungan kita. Kenali lingkungannya ada. Komunitas apa. Baik itu teruskan, kembangkan, support. Tidak baik, pelan-pelan pindah. Enggak enak saya kalau gini. Dan bertahan dalam ketidakburukan. Tinggal menunggu waktu. Bisa kamu merubah, bina. Bisa bina. Tidak bisa, binasakan. Ya nggak bisa berubah, nggak bisa dirubah, ngapain? Kita yang berubah akhirnya nantinya. Kita yang ikut begitu. Ya. Berikutnya, buat para orang tua dan keluarga, bangun komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Maka dari itu, ini sebuah hikmah. Makan bareng. Orang-orang Eropa mempraktekkan ini. Makan bareng.
Orang Islam mempraktekannya lebih dari itu. Bukan cuma sekedar makan bareng, sholat bareng. Sholat berjamaah, habis sholat ngapain ngobrol? Silakan. Ana sampai sekarang masih ada keluarga, satu keluarga nih. Ana belum bisa nih. Ya, Ana praktekin sedikit. Ada yang ini, ada alasan gini. Setiap sholat jamaah dan setiap habis sholat si ayah madep belakang ngomong apa tausiah. 5 menit, 10 menit dan hampir selalu gitu kalau Ana sedang bersama mereka. Sampai sekarang. Insya Allah. Nah, kita sadari, ya Allah, dulu yang kalau kita nginep di sana itu paling susahnya apaan? Subuh dibangunin ulang-ulang. Oke, enak-enak subuh, Indra, subuh, terus. Ternyata iya nyaut kita tidur lagi. Nggak dibangun naik lagi, panggil lagi terus. Sampai sekarang kita kangen itu, ya Allah. Mana Buya yang waktu itu ini ya jauh kita nggak sono lagi. Masya Allah. Ya, bangun komunikasi terbuka kepada anak di dalam keluarga. Maka komunikasi efektif keluarga antar macam-macam itu adalah satu, medianya makan. Ya enggak, kita kumpul sama teman-teman sambil makan enak nggak? Bahkan sambil belajar, kalau makan masuk makanannya. Ya, pelajarannya nggak tahu. Yang penting ambil makan masuk. Ya coba aja. Nggak percaya coba aja. Makan kuaci ya kan awet deh. Ya pesta, kita pesta. Ngapain? Pesta kuaci. Ya Allah. Sekardus dibeliin kuaci doang. Ya, membangun komunikasi terbuka dalam keluarga. Yang berikutnya, miliki kesibukan positif. Miliki kesibukan positif. Seberapa penting itu? Ya, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatul lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya syabab, masa muda. Wal faragha itu artinya masa kosong. Nganggur, jobless, atau nggak ada kegiatan. Wal jidata, masa kelebihan materi. Situasi kelebihan materi. Masa muda, masa kosong, ya, kelebihan materi, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin, adalah potensi merusak bagi seseorang dari segala potensi perusakan yang ada. Bayangin nggak anak masih muda, kosong, nggak ada kegiatan tapi duitnya banyak. Kebayang nggak? Kebayang nggak gitu? Modalin orang ngapain? Coba, uangnya banyak. Kumpul. Hai. Besok makan ini, besok ada minuman bermacam-macam udah. Botol-botol yang macam-macam. Besok udah yang ngumpet-ngumpet itu. Ganti-gantian, besok linting-lintingan. Uang ada. Waktu ada. Masa muda. Masya Allah. Nah, makanya perlu kita mempunyai kesibukan positif. Gitu ya. Jadi cari kesibukan, dicari kesibukan. Maka dari itu, ya, hindari pergaulan bebas itu demi kita menjaga martabat keluarga dan demi menjaga keturunan kita. Sangat-sangat sulit mendapatkan keturunan yang soleh dengan hasil yang tidak baik. Kecil kemungkinan nggak ada, mungkin mustahil. Maka para nabi itu dijaga keturunannya, nggak ada para nabi itu terlahir dari penyembah berhala. Ya, nggak ada, dijaga. Nggak ada nabi itu, sekalipun sang nabi ini mempunyai istri yang, maaf ya, disebutkan di situ adalah istrinya Nabiullah Lut dan Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut yang tidak membangkang kepada suaminya. Ya, itu disebutkan bukan mereka itu wanita-wanita yang nakal kemudian bermaksiat, bukan ahli maksiat. Dia tidak tunduk kepada suaminya, bukan ahli maksiat, istri sang nabi seburuk-buruknya. Ya, kita mau punya anak soleh, anak baik begini begitu dengan cara yang dekat-dekat maksiat. Halo,
Maka menghindari pergaulan bebas ini demi martabat keluarga dan demi juga kita mempunyai keturunan yang baik. Kita bisa aja nakal, bahasanya nggak kelihatan orang, begono gini, tapi ruh kita kan ikut terus. Masa kita mau sini nakal, di sini pura-pura baik dan seterusnya, pengen keturunan baik, ada efeknya coba. Kemunafikan dalam diri itu, na'udzubillah, berdampak. Kemudian mencegah daripada timbulnya perilaku-perilaku negatif. Ya, hindari. Ya, meningkatkan kesadaran nilai-nilai kebaikan untuk itu. Ya. Kemudian juga menghindari penyakit berbahaya. Na'udzubillah. Dulu ada AIDS. Secara orang ngartiinnya susah-susah, diartiin udah akibat intim dengan sejenis. AIDS. Ya? AIDS. Nah, sekarang marak lagi. Nauzubillah. Ya? Apa sekarang yang lagi ngancam nih? Nauzubillah. Sama dari sejenis pergaulan bebas. Mpox. Monkeypox. Apa sih pox itu? Cacar ya? Cacar monyet. Masya Allah. Cacar air digaruk keluar air. Cacar monyet digaruk. Begitu pemahaman ya, bukan? Cacar api digini panas, pecah. Iya betul ya? Kayak kebakar cacar api. Cacar monyet digaruk keluar monyet. Bukan keluar monyet, garuknya kayak monyet gini. Oh gitu ya. Gitu maksudnya. Monkeypox. Nauzubillah. Oke? Baik. Hindari pergaulan bebas demi masa depan yang lebih baik. Ya. Buat yang sudah terlanjur gimana Ustadz? Jalannya taubat. Buat yang udah terlanjur jalannya masih ada, bisa kembali nggak? Bisa. Maka kembali kepada ayat di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. 2. Ini obatin. Untuk ngobatin ya kayak gini ya. Sekiranya terlanjur ada, sehingganya terlanjur berbuat, sehingganya terlanjur sudah kadung begini begitu. 2. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut orang tua, hendaklah takut keluarga, hendaklah takut sebuah bangsa, hendaklah takut sebuah negara apabila mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah tadi segala aspek. Khafu alaihim, yang mereka takutkan atas itu. Apa kemudian nasihatnya, anjurannya? Falyattaqullah. Obatnya 1, bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan mereka memberi nasihat, perkataan-perkataan yang baik. Ya, berikan kepada mereka redaksi baik, narasi baik, teladan yang baik. Takwa kepada Allah, baik dalam perbaiki ucapan, perbaiki semuanya. Beri nasihat, fal yaqulu qawlan sadida. Ya, bukan lagi bahasa lu anak bikin malu gini. Ya, maka situasi yang mencuat kemarin itu cermin buat kita semua. Kalau kemarin terjadi di Palembang, berarti kan itu mengancam di seluruh tempat. Kalau terjadi di sana, berarti bisa terjadi di mana saja. Kalau terjadi pada 4 anak itu, korbannya 1 wanita itu, anak kecil itu juga, kan semua orang tua merasa terancam juga. Anak umur 14-13 tahun. Nauzubillah. Yang mereka inginkan apa tau? Ikut-ikut, nyontoh. Dan mereka nggak tahu itu benar atau tidak. Siapa peran di sini? Keluarga. Semoga ada manfaatnya. Silakan sekiranya ada yang mau di-sharingkan. Fadhal.
Alhamdulillah, jazakallah kepada Buddha yang telah memberikan materi pada kita materi seputar mengenai ini semacam renungan ya. Saya kira ini renungan yang betul dalam untuk cross check diri kita. Yang saya tangkap tadi adalah sepertinya mungkin hari ini kita yang bisa selamat karena kita dari masjid, lingkungan yang baik. Tapi kita belum tahu jika estafet kebaikan ini terlepas dari tangan kita. Anak kita saja itu belum bisa kita jamin gitu. Adik kita bahkan ya, karena tidak ada di circle yang baik. Artinya kita harus ekstra dan harus seperti yang saya bilang tadi menjaga keresahan kita. Kita yakin bahwa kita hidup di dunia yang gak baik-baik aja. Jadi terus kita piara keresahannya agar kita bisa berbuat baik gitu. Karena sudah genting gitu. Baik, kita buka dua pertanyaan. Pertama dari Global Brothers jika ingin bertanya, kemudian Global Ladies yang ingin bertanya mengenai tema yang sedang kita ketengahkan. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya, nanti mic ini akan saya berikan kepada penanya. Silakan. Ya, Global Brothers belum ada ya? Global Ladies silakan. Dede, nyampe mana gitu ya? Kita bisa ngerubah nggak? Rubah deh. Rubahnya dari mana? Seorang pemimpin merubahnya dengan tangan. Ya, seorang pemimpin merubahnya dengan tangan, makanya falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Seorang alim itu dengan lisannya beri nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Orang bukan siapa-siapa, ngomong nggak bisa, tanda tangan nggak bisa. Ya udah doain deh tuh. Rubah. Terus gimana kalau kita begini? Jangan kemudian pikir bahwasanya itu satu-satunya cara, satu-satunya tempat. Di luar dari waktu sekolah itu adalah waktu kita. Waktu sekolah itu yang kita kemudian mengikat di sana. Di luar sekolah kenapa enggak? Kayak kita gini sekarang ini waktu siapa? Waktu kita aja. Lepas harus sekolah, harus laporan begini enggak. Di luar sekolah berapa banyak orang kemudian bikin komunitas yang mereka punya kesadaran yang sama. Mereka kesadar akan butuh ini loh kita. Mereka melihat masalah yang sama, mereka berpikir kritis yang sama. Bahwasanya kita punya masalah ini bagaimana? Coba telusuri ke sana. Tapi semua itu dijalanin. Sampai kapan? Kalau baru mulai aja udah nanya nyampe kapan? Coba ya. Nah itulah yang kemudian jangan juga membatasi bahwasanya ruang kita sebatas itu. Ya, rubah. Seorang pemimpin merubahnya dengan tangan. Itu ada di Jakarta berapa tahun lalu, satu gedung ya, diskotik ya. Oh di demo begini begitu, oh rame. Cuma seorang pemimpin tanda tangan doang, tutup. Tuh, biyadihi dengan tangannya. Dengan tangannya bukan berarti mukul. Ya, kekuatan. Kebijakan. Ya. Itu kurang lebih ya. Jalani coba ya. Lihat ya. Sidki. Dispensasi, bukan dispensasi sebenarnya. Ya. Itu langkah-langkah pengambilan penyelamatan. Nauzubillah, sampai terjadi seperti itu. Segitulah bahayanya zina, saking bahayanya bukan ngelakuin yang dilarang, ngedeketin jangan. Kalau ngedeketin ngelakuin dampaknya itu bukan untuk kehidupan sekarang, itu zina. Dampaknya adalah puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun ke belakang. Kenapa? Dia akan menghasilkan keturunan-keturunan yang lahir dari luar kodrat yang Allah gariskan. Keturunan-keturunan yang lahir tanpa ridho Allah. Keturunan-keturunan lahir di luar daripada syariat yang Allah tentukan tuh. Dasar maksiat, masuk setan di situ, berkuasa ini terus dan seterusnya. Tuh, berantakannya begitu. Ngeri. Makanya untuk tentang masa depan begini. Zina itu ngeberantakin. Maka amannya adalah penyelamatannya itu dinikahkan mereka.
Jangan sampai si ayah ini nggak mengakui anaknya. Jangan sampai si perempuan ini kemudian terzolimi kalau si laki-laki ini nggak bertanggung jawab, kemudian si perempuan nanggung sendiri. Padahal ada sekarang ini tes DNA, tes ini, tes itu, membuktikan ini, itu, dan seterusnya. Pun demikian, apa batasannya dalam agama? Si ayah tidak berhak menjadi wali atas si anaknya nanti. Si ayah tidak berhak. Kasihan ya. Dan si anak pun tidak dalam hak dapat warisan. Karena tidak sah. Anaknya berdosa enggak? Enggak. Kemudian anaknya tahu begitu, begini, gini. Wih, ini enggak sama orang tuanya. Ya Allah, ternyata orang tua saya dulu. Oh. Gitu. Ya. Si anak kemudian bisa berbuat baik enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Bagaimana dia kemudian maafkan orang tuanya? Maafin. Apalagi sekarang orang tuanya udah bertobat dan ini semuanya, ya udah terima. Mau gimana? Ya, makanya itu penyelamatan. Khususnya untuk perempuan dan si anak. Tapi tetap si ayah nggak bisa menjadi wali. Paham ya? Nggak bisa menjadi wali atas si anak itu. Dan si anak sekalipun dia tidak bisa nanti memberi syafaat kepada si ayah, orang tua. Nah itu, alhamdulillah. Ya, makanya menjaga diri dari pergaulan bebas itu salah satunya adalah untuk menjaga masa depan. Masa depan itu diantaranya. Itu ya. Nah, bukan ini kemudian nanti kalau anaknya udah lahir nikahin lagi begini-gini. Terus kalau nikahin lagi anaknya jadi bisa dinin. Enggak juga. Tetap nggak bisa. Segitu riuhnya. Makanya jangan ngelakuin, bukan jangankan ngelakuin, ngedeketinannya jangan. Apa sih ngedeketinnya? Pacaran. Pacaran itu ngedeketin. Ya, pertama segalaman, pegang tangan, elus-elus, gandengan, usap-usap, bercanda-bercanda, buka jalan, itu mendekatkan itu. Ya. Ada cara, ada norma. Ya. Ada kaifiat. Gimana-gimananya itu ada caranya, dan itu semua udah ada. Tinggal kita mau ikutin Nabi apa ikutin setan. Itu dia. Jalur Nabi yang itu dari Allah atau jalur setan yang itu dari iblis. Nah, kita. Ya. Semoga Allah selamatin kita semua. Amin. Amin ya. Allah selamatin kita, Allah selamatin anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita semuanya. Semoga Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Allah berikan kesuksesan dan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tutup doa kan? Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum ahsana mimma ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم بارك لنا وبارك في جماعتنا، اللهم بارك لنا وبارك في أهلنا، اللهم بارك لنا وبارك في تلاميذنا، اللهم بارك لنا وبارك في مجلسنا، اللهم بارك لنا وبارك في مساجدنا، اللهم بارك لنا وبارك في منازلنا، اللهم بارك لنا وبارك في مراكبنا، اللهم بارك لنا وبارك في بيئتنا، اللهم بارك لنا وبارك في مدارسنا، اللهم بارك لنا وبارك في
في معاهدنا. اللهم بارك لنا وبارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم، ووفقهم في طاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك النجاح والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق، والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Indra Buya Fatih, atas ilmu yang bermanfaat. Semoga Ustaz diberikan berkah oleh Allah, dan keluarga Ustaz juga dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin, dan terus bisa mengajar kita di sini untuk terus continue mengajar. Baik, Bapak-Bapak kita telah sampai kepada penghujung kajian kita. Semoga apa yang telah disampaikan kita bisa aplikasikan ke dalam kebiasaan hari, dan tetap membentuk circle yang baik, dan kemudian mengundang teman-teman yang mungkin belum sentuh dakwah, kita ajak untuk sama-sama mengaji di dalam dan mendapatkan hikmah-hikmah dari Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tolong dibantu juga publikasi lebih luas untuk ikut donasi perbaikan plafon, ya. Silakan. Ya baik, untuk teman-teman juga nanti kami akan mengajak, dan kita akan sebagai informasi mengenai infak atau donasi untuk perapihan plafon masjid. Dan insya Allah barang siapa yang memberikan harta untuk masjid, Allah akan membalas dengan limpahan pahala yang luar biasa. Jadi mari kita berkontribusi untuk masjid, karena itu juga menjadi markas kita dalam dakwah, gitu ya. Kegiatan-kegiatan Goroboyo ke depannya bersama Jamiah Istiqomah. Baik, tetap follow terus Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, dan apa lagi gitu ya, Twitter, X, akun X ya, akun X, fanpage, YouTube, Instagram, TikTok, dan Spotify Goroboyo itu untuk mendapatkan kajian-kajian yang sudah kita ringkas, agar kita bisa merujaah materi-materi yang telah kita syiarkan. Untuk beberapa ini hati-hati di jalan, dan langsung ke sini aja. Tapi kalau bawa motor hati-hati, karena Global juga hati-hati. Sampai ketemu di beberapa pekan ke depan. Oke. Nah, mohon maaf jika ada bercandaan yang mungkin kurang mengenakan dari saya, karena kesempurnaan ya Allah. Baik, kita istighfar teman-teman semua 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mari kita berdoa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.